أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, mari semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, manusia itu tidaklah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tidaklah dimasukkan ke dalam neraka, kecuali setelah di dunia itu banyak diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan di akhirat itu Allah menyediakan enggak dengar. Jadi gimana ceritanya? Halo. Enggak dengar. Ini mic dalam ya. Ini mic dengar. Yang ini enggak juga. Halo, satu. Enggak juga. Enggak ada mic memang di luar. Satu. Dengar. Ini dia. Ya, Ibu-ibu dengar? Dengar? Yang di dalam dengar? Ya, alhamdulillah. Tapi kalau tidur ya enggak dengar. Tapi alhamdulillah enggak ada yang tidak mendengarkan. Di akhirat itu tempat hanya ada dua, yaitu surga dan neraka. Orang itu kalau tidak masuk surga ya masuk neraka. Kalau enggak masuk neraka berarti masuk surga. Nah, kita ditunjukkan oleh Allah yang pertama bahwa kemarin sudah kita sebutkan, sebelumnya sudah, bagaimana orang-orang yang masuk surga dan bagaimana orang-orang yang masuk neraka. Orang yang masuk neraka itu ya kemarin sudah disebutkan, mau keluar itu berusaha keluar juga. Jadi di akhirat itu manusia itu dimasukkan ke dalam neraka itu berusaha mau keluar, berusaha kabur. Jadi memang manusia ini ya hebat. Di akhirat sudah jelas begitu itu, masih juga mau kabur. Padahal nggak mungkin bisa kabur, tapi masih berusaha kabur. Itulah salah satu fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Manusia itu punya sifat usaha. Tapi sayang, di dunia itu nggak mau berusaha masuk surga. Dan ada yang kemudian mengatakan ya terserahlah nanti. Kalau takdirnya masuk surga, ya kan? Kalau takdirnya masuk neraka, gitu. Nggak mau usaha.
Tapi kalau untuk sarapan pagi gimana? Usaha, ya kan? Untuk bangun sholat subuh nggak usah, betul? Tapi kalau ada janji naik pesawat gimana? Usaha, ya kan? Ya. Coba bayangkan, kalau yang mau berjanji mau naik pesawat berangkat ke Jakarta, apakah dia mengatakan nanti kalau takdirnya sampai di bandara ya sampai? Enggak gitu kan, dia kan? Pasti dia berusaha. Nah, inilah manusia itu sering nggak adil dalam berpikir, itu dalam menentukan sikap untuk mengambil yang terbaik yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk urusan ke masjid saya belum dapat hidayah, iya kan? Nah, gitu. Tapi kalau untuk makan siang ya, nggak nunggu hidayah dulu, ya kan? Pokoknya berusaha nyari. Apalagi kalau antrian, ya kan? Berusaha. Kadang-kadang sampai nyelip juga, ya kan gitu. Nah, nanti manusia itu di akhirat yang dimasukkan ke dalam neraka itu, perlu diketahui bahwa orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu Allah sebutkan di dunia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan azab yang bersifat ringan. Jadi sebelum orang itu merasakan siksa neraka, itu di dunia sudah diberikan azab. Diberikan azab yang ringan. Untuk apa? Tujuannya supaya orang itu mau ingat dan mau kembali kepada jalan yang benar sebelum nanti masuk neraka. Gitu. Ya ibarat misalnya ya kita terhadap anak lah. Anak kita tunjukkan ini api nak. Gitu. Api, jangan coba-coba, jangan main-main, ya kan? Gitu. Nah, kok masih main-main? Itu kita tarik dia. Bahkan kadang-kadang kita cubit, ya kan? Atau kita kasihkan dikit, nah rasakan api, ya kan gitu kan? Panas kan? Gitu. Untuk apa? Supaya dia tahu kalau api itu panas. Kalau dia tahu, supaya dia tidak mau main-main dengan api itu. Mau berhati-hati dengan api itu. Begitu juga terkait dengan siksa neraka. Jadi tidak ada manusia itu yang tiba-tiba nanti di akhirat itu masuk neraka, tidak ada. Ya sama, masuk surga juga nggak ada yang tiba-tiba. Usaha dulu, ya kan. Nggak pernah sholat, nggak pernah ini lalu masuk surga, nggak ada. Gitu. Silakan dilihat. Orang-orang yang disebutkan sebagai ahli surga itu semuanya adalah ya luar biasa. Amal solehnya dan seterusnya. Termasuk diantaranya adalah para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu dijamin oleh Allah masuk surga, tetapi mereka itu ya beramal di atas rata-rata manusia. Kalau tanya bagaimana sholatnya Nabi Muhammad itu ya kita nggak ada apa-apanya. Kalau tanya bagaimana zikirnya Nabi Muhammad itu ya kita nggak ada apa-apanya. Kalau tanya bagaimana Nabi Muhammad dalam beramal soleh, mencintai keluarganya, bertanggung jawab dan seterusnya, ya kita tidak ada apa-apanya. Gitu. Begitu. Padahal Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga. Gitu. Jadi tidak ada orang yang masuk surga itu tiba-tiba. Sama juga sebenarnya tidak ada di dunia ini orang itu alim tiba-tiba. Pasti dia belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau ada orang bilang itu dia itu pintar, alim, tapi nggak pernah belajar, itu nggak pernah ada cerita itu. Orang alim lalu nggak pernah belajar itu yang tidak ada ceritanya. Sama juga dengan cerita itu kaya dia itu, tapi nggak pernah kerja, ada nggak? Ya nggak mungkin itu dia tuh jenderal, tapi tiba-tiba nggak mungkin, nggak mungkin begitu. Ya, termasuk juga masuk neraka, nggak ada orang itu masuk neraka tiba-tiba. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sungguh kami berikan kepada mereka itu
minal adabil adna, dari adab yang ringan di dunia, dunal adabil akbar, sebelum adab yang sangat dahsyat, yaitu di akhirat, neraka. Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar mereka itu mau kembali kepada jalan yang benar. Jadi orang-orang kafir yang nanti nasibnya di neraka itu, di dunia sudah banyak Allah berikan azab sebenarnya. Untuk apa? Untuk kembali ke jalan yang benar. Fir'aun itu sudah berulang kali, dia dan juga negerinya ditimpa azab berulang kali, setidaknya ada 9 kali. Ada ditimpa kutu, ditimpa katak, ditimpa darah. Jadi di negeri mereka, di rumah-rumah itu penuh dengan darah, nggak tahu dari mana. Ya begitu. Sampai kemudian terakhir itu minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhan untuk bisa menghilangkan bencana ini. Gitu. Kalau benar bisa ya kami beriman, tapi kalau tidak ya tidak. Gitu. Betul kata Nabi Musa, berdoa Nabi Musa, dan benar Allah Subhanahu wa taala hilangkan bencana itu. Apa yang terjadi? Gimana Firaun? Ternyata ingkar, enggak menepati janji. Enggak itu Musa gitu. Memang sudah waktunya hilang katanya. Coba bayangkan. Jadi pas bencana itu hilang, dia bilang sudah waktunya hilang. Udah, bukan karena doamu katanya. Begitulah seterusnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam kehidupan ini. Jadi tidak ada orang kafir atau siapapun nanti, nah memang ya kafir, yang masuk neraka itu yang kafir. Kalau yang masih beriman, lu kok masuk neraka, itu nyicip, biar tahu dia. Wong iman kok nggak sungguh-sungguh, gitu kira-kira. Ya nggak sungguh-sungguh nyicip dulu di neraka, maka hati-hati, hati-hati. Nah doa kita itu, kita ingin masuk surga tanpa mampir di neraka. Kalau masuk surga tanpa hisab agak berat. Karena jatahnya hanya 70.000 orang. Nggak tahu kita ini bisa masuk atau tidak. Tapi yang pasti kita ingin masuk surga tanpa mampir di neraka. Nggak apa-apalah dihisab ya Allah. Tapi hisab yang ringan. Ya kan? Ditimbang juga nggak apa-apa kan. Lewat sirat juga ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa secepat kilat. Tapi yang pasti kita ingin masuk surga tanpa mampir di neraka. Karena kalau mampir di neraka itu bahaya. Bahaya. Andaikan hanya mampir saja, nengok saja itu. Iya, itu berat. Ya bayangkan kita nengok saja itu kan udah ngeri. Apalagi kemudian sampai nyemplung. Sampai nyemplung, dalamnya nyemplung itu 70 tahun, 70.000 tahun. Dalamnya itu. Neraka jahanam itu. Karena gambarannya surga itu di atas, neraka itu di bawah, gitu. Tingkatannya itu begitu. Surga itu di atas, neraka itu di bawah. Oleh karena itu, surga itu tingkatnya adalah darajat, terus ke atas. Nah, kalau neraka itu tingkatannya darokat, terus ke bawah. Jadi yang sangat buruk ya semakin dalam, gitu. Nah, kalau surga itu semakin baik semakin ke atas, gitu. Itu tingkatannya begitu. Bayangkan, terus dilemparkan, gitu. Dilemparkan ke bawah, nggak tahu kira-kira nyangkutnya di mana nanti, gitu. Kalau jarak antara tingkat di antara surga itu jaraknya adalah sejarak langit dan bumi, gitu. Sejarak langit dan bumi. Nah, mungkin neraka juga begitu. Maka sungguh sangat jauh. Karena itu kita minta, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah, selamatkanlah kami ini dari sentuhan api neraka. Jadi waqina itu kira-kira ya jauh sekali lah dari sentuhan api neraka. Jangankan nyemplung, tersentuh saja, ya Allah kami nggak mau, kami mohon dijauhkan itu. Karena kesentuh saja itu habis.
Disebutkan butir kecil kalau diturunkan ke bumi, butir neraka kecil habis bumi. Ya, habis bumi. Gimana kalau kita sampai kesentuh neraka? Habis itu. Makanya kita minta masuk surga tanpa mampir di neraka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itu yang pertama. Jadi tidak ada orang kafir itu yang masuk ke neraka kecuali dulu di dunia sudah diberikan oleh Allah azab atau siksa agar mereka itu ingat kembali ke jalan yang benar. Itu. Berikutnya. Yang kedua, maka tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang sudah mendapatkan peringatan dari Allah tetapi berpaling dari jalan Allah. Gitu. Wong sudah diingatkan tapi berpaling hingga kemudian masuk neraka. Orang kalau sudah diingatkan api itu panas dan diingatkan berulang kali tapi masih juga bermain-main dengan api hingga sampai terbakar, siapa yang salah? Siapa yang salah? Ya dirinya sendiri. Sudah diingatkan di situ itu ada jalan yang buruk dan sudah juga banyak ditunjukkan ada orang yang masuk situ nggak bisa, lewat situ nggak bisa. Lu masih nekat juga lewat situ, gimana? Padahal ada jalan lain yang lempeng, yang lurus. Maka orang kalau sampai masih nekat lewat situ, siapa yang salah? Siapa yang salah? Dirinya sendiri. Kecuali kalau nggak ada jalan gitu loh, masih nekat berusaha. Wong ini ada jalan yang lempeng, jalan yang enak, yang Al-Quran menyebutkan as-siratal mustaqim, ya kan? Jadi as-siratal mustaqim itu kan jalan itu lurus, lempeng, luas, lurus lagi. Sementara di situ ada jalan yang berbelok-belok. Nanjak, turun, belok dan seterusnya. Tapi kemudian masih lewat jalan yang berkelok-kelok itu. Sementara ini as-siratal mustaqim ditinggalkan. Maka siapa yang salah? Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha. Inna minal mujrimina muntaqimun. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang sudah diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia justru berpaling. Dengan peringatan Allah berpaling, tapi dengan ajaran-ajaran setan ikut. Dengan petunjuk Nabi nggak mau ikut, tapi dengan apa? Narasi-narasi dari Abu Jahal ikut. Gimana? Siapakah yang lebih zalim? Dengan imam masjid nggak percaya, tapi dengan imam judi percaya. Gimana? Nah, itu kira-kira. Dengan orang tua nggak percaya anak, tapi dengan para penjahat atau bandar narkoba percaya, nah, kan? Itu. Maka siapa yang lebih zalim daripada itu? Ya tidak ada. Maka kalau ada orang yang nanti masuk ke dalam neraka tidak bisa menyalahkan siapa-siapa kecuali menyalahkan dirinya sendiri. Yang ketiga, ini mengingatkan perjumpaan Nabi dengan Nabi Musa, perjumpaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa. Jadi perjuangan Nabi Muhammad itu berat sekali. Ya, beliau itu berjuangnya berat. Sudah jelas benar berat. Dan di antara beratnya itu awalnya Nabi Muhammad itu dipuja dan dipuji. Maksud saya Nabi Muhammad itu disenangi masyarakat, digandrungin masyarakat, sampai mendapatkan gelar Al-Amin. Tapi ternyata setelah Nabi Muhammad itu menjadi nabi, menjadi rasul, memberikan petunjuk kepada umat, Nabi itu berbalik dimusuhi, dibilang gila, dibilang gila, ya, dibilang kena sihir, gitu. Sampai kemudian puncaknya
Nabi Muhammad SAW dilemparin anak-anak hingga berdarah. Jadi mereka itu tidak mau, ya udah kepegelen lah kira-kira ngalang-ngalangin Nabi itu. Tahu Nabi Muhammad ke Taif, berangkat ke Taif, itu mereka cepetan. Pemimpin kafir Quraisy itu cepet ke Taif dulu untuk memprovokasi. Awas nanti ada orang gila dari Mekah datang. Nah, anak-anak kumpullah di depan pintu Taif itu, nanti kalau dia datang lempari dengan batu. Ya anak-anak mungkin dikasih permen, dikasih itu ya mau gitu ya kan. Ya anak itu. Ya. Anak-anak kalau dikasih permen disuruh apa aja kan mau kan? Gitu. Oleh karena itu kalau ada bapak dikasih permen terus disuruh apa saja mau, sama dengan anak-anak gitu. Itu kira-kira. Cuman ya permennya beda. Ya kan. Kalau permen anak-anak ya memang betul permen Hexos itu. Ya. Tapi kalau permennya bapak ya permen amplop masih kurang amplop itu. Hati-hati. Dan begitu memang tipe orang kafir. Nggak Abu Jahal langsung yang turun gitu. Betul Nabi Muhammad SAW datang, mereka nyambut dengan lemparan batu, kemudian diterikan gila, masya Allah. Itu tekanan yang luar biasa. Andaikan yang ngelemparin batu itu yang tua masih agak mending, ya kan? Ya bisa kita lawan kan? Ya tua sama tua, ayo kan gitu kira-kira. Nah, ini anak-anak. Dan kemudian dilemparin batu dengan ucapan gila, gitu. Kan gitu. Jawabannya kan. Itu puncak tekanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berat. Islam itu sampai kepada kita, itu perjuangan Nabi itu berat sampai seperti itu. Hingga kemudian Nabi terduduk. Beliau itu terduduk di bawah pohon. Beliau terduduk di bawah pohon. Berdarah, kaki beliau berdarah. Dan datang malaikat. Ya Rasulullah, izinkan aku gempur mereka itu dengan gunung. Tapi Nabi Muhammad kemudian mengatakan jangan. Di antaranya beliau kemudian mengatakan, wahai malaikat, kalau mereka yang ada sekarang itu tidak beriman, biarlah, gak apa-apa. Aku masih punya harapan anak-anaknya nanti yang beriman. Itu. Maka tidak diazab mereka saat itu. Pikiran kita kan, kenapa mereka itu gak diazab langsung. Tapi Nabi Muhammad mencegah. Dan itulah makanya Nabi Muhammad SAW ya terkenal mendapatkan gelar rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Karena tidak ingin umatnya itu diazab seperti umat-umat terdahulu. Gak ingin. Kalau toh ada azab yang ini tadi, minal azabil adna, azab yang ringan saja. Jangan sampai dimusnahkan semuanya. Kalau sampai dimusnahkan semuanya, habis. Sebagaimana kaum-kaum sebelumnya. Kaum-kaum sebelumnya itu kan Allah musnahkan. Kaumnya Nabi Nuh itu habis. Tinggal satu perahu. Kaumnya Nabi Lut juga habis. Ya kan? Bahkan istrinya Nabi Lut sendiri kena. Yang tidak kena, yang beriman saja. Kaumnya Nabi Shu'aib juga begitu. Dan juga kaumnya nanti kita ketahui pertemuan dengan Nabi Musa itu ya habis. Fir'aun dengan bala tentaranya itu habis.
Karena pada saat itu semuanya dikerahkan oleh Fir'aun. Tidak ada yang tertinggal. Mulai dari kira-kira polisi, tentara yang tingkat rendah sampai yang paling tinggi. Pokoknya ikut semua. Begitu. Ikut semuanya. Rakyat yang ikut dia ikut semua. Dan kemudian apa? Akhirnya tenggelam. Semuanya di laut. Tenggelam semuanya. Nabi Muhammad tidak ingin itu. Kalau sampai ditimpa dengan gunung ya habis masyarakat Taif itu. Maka Nabi Muhammad mengatakan tidak, jangan. Kami masih berharap nanti anak-anaknya. Dan betul memang. Ya Taif sekarang bagus. Tidak lama ya kemudian masuk Islam, luar biasa. Begitu. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, singkat cerita, itulah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-Isra dan di-Mi'rajkan dalam kondisi yang sangat berat itu. Karena Nabi Muhammad kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, di depan mereka sudah siap untuk melemparinku dengan batu. Sementara di belakang yang dipimpin oleh Abu Jahal itu ya sudah siap membunuhku. Ya Allah, aku nggak peduli apapun yang terjadi denganku, aku nggak peduli, nggak apa-apa. Yang penting engkau tidak marah kepadaku. Subhanallah. Terserahlah, aku serahkan diriku ini kepadamu. Tapi satu hal, yang penting engkau ridho. Inilah puncak perjuangan Nabi Muhammad dan hati Nabi Muhammad, dan tentu seharusnya hati kita semuanya. Yang kita cari itu ridho Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini kecil kok. Yang penting ridho Allah. Yang kaya, yang miskin semua ya sama, mati juga, ya kan? Maka yang penting adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Nabi perlahan-lahan balik lagi ke Makkah, tidur, disebutkan ya tidur ya di dekat-dekat Masjidil Haram situ. Lalu kemudian terjadi Isra dan Mi'raj, dan kemudian salah satu di antaranya memang Nabi bertemu dengan para nabi dan para rasul. Di antaranya bertemu dengan Nabi Musa. Walaqad atayna Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqa'ih. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa Alkitab. Nabi Musa dikasih kitab. Dan Muhammad, kamu jangan ragu, kamu berjumpa dengan Nabi Musa, berjumpa. Dan betul berjumpa dengan Nabi Musa. Dan ini disebutkan secara spesifik karena ya memang perjumpaannya lumayan agak panjang dengan Nabi Musa. Kalau dengan nabi-nabi yang lain cukup kira-kira jabat tangan lalu kemudian saling sapa. Tapi dengan Nabi Musa di sana perjumpaannya agak panjang, dan kemudian diantaranya menghasilkan sholat lima waktu. Maka sholat 5 waktu itu dahsyat. Bayangkan, ya Isra dan Mi'raj itu Nabi menghadapi situasi yang sedemikian sangat sulit, habis sudah. Tapi ternyata Allah kasih apa solusinya? Salat 5 waktu. Pikiran kita kan, kenapa Nabi itu nggak dikasih kekuatan sakti, terus kemudian bisa nempelengin orang sekali pukul mati? Nggak begitu ternyata. Mungkin pikiran kita juga, kenapa Nabi Muhammad itu nggak dikasih saja uang banyak, biar dibagi-bagi terus mereka itu beriman semuanya. Nah kalau itu ya model pilkada atau pilpres sekarang. Coba lihat. Jadi ternyata sunnah perjuangan itu begitu. Nabi dalam kondisi kira-kira habis semua, dipanggil oleh Allah, katakanlah begitu kan, dipanggil oleh Allah, ternyata hasilnya dikasih salat 5 waktu, nggak dikasih emas. Kalau sekarang kan proposalnya itu proposal harta, ya kan? Mau jadi ini ya begini, harta. Ini tidak, Allah kasih salat. Subhanallah. Dan diantaranya bertemu dengan para nabi dan para rasul itu. Dan bertemu dengan para nabi dan para rasul itu, Nabi supaya juga tahu bahwa ternyata yang mendapatkan
ujian berat dalam perjuangan itu bukan hanya Nabi Muhammad, termasuk Nabi Musa. Terima kasih. Termasuk Nabi Musa. Nabi Musa itu dari sisi kekuatan kan dahsyat. Kekuatan dahsyat. Sekali tempeleng orang itu mati. Gitu. Tapi ternyata ya sekali itu aja nempeleng orang. Gitu. Nggak berulang kali juga. Gitu. Dan ternyata Nabi Musa sendiri juga menghadapi perjuangan yang sangat berat. Sudah pernah kita ceritakan. Kedinginan, kehujanan. Berangkat kedinginan, kehujanan, balik lagi, tambah lagi bersama dengan istri. Kedinginan, kehujanan. Coba bayangkan, Nabi menghadapi situasi begitu. Sampai dikejar-kejar dan seterusnya. Jadi diingatkan, ya kira-kira peringatannya atau untuk membangkitkan semangat itu. Wahai Muhammad, yang berjuang berat itu ya Nabi dan para Rasul sebelumnya juga iya, dan begitulah. Karena orang itu kalau melihat perjuangan orang itu berat lalu sukses kan kita semangat juga kan. Gitu. Oleh karena itu adik-adik semuanya silakan lihat sejarah orang dan ambil pelajaran bahwa ternyata orang-orang yang sukses itu begini perjalanannya itu. Tidak ada orang itu yang sukses atau tiba-tiba. Nggak ada orang dapat piala kalau nggak pernah ikut lomba. Kalau jadi penonton saja, ya paling kadang-kadang tepuk tangan, lalu pulang tawuran. Kan aneh itu. Jadi tidak pernah ada hadiah atau piala untuk penonton. Maka jangan hidup di dunia ini sebagai penonton. Jadilah pemain utama. Pemain utama, jangan penonton. Karena penonton itu ya pokoknya senang. Gitu. Gak peduli yang menang atau tidak. Termasuk juga kadang-kadang dukung yang sanak juga bukan. Sana bukan didukung sampai tengah malam. Pas gol jungkir kursinya, saking senangnya. Padahal yang menang itu kenal tidak, dan juga hanya kenalnya di TV. Anehnya manusia. Maka jangan seperti itu. Jadi di sini disebutkan, ya kamu ketemu dengan Nabi Musa. Waj'alnahu hudan li bani Israil, dan Nabi Musa itu diberikan oleh Allah kitab sebagai petunjuk untuk Bani Israil. Ini menunjukkan para nabi dan para rasul itu memang Allah berikan tugas untuk umat-umat tertentu. Gitu. Memang beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah untuk semesta alam. Maka ketika menyebut Al-Quran itu selalu linnas, untuk semua manusia. Tapi kalau Taurat dan Injil selalu yang disebut Bani Israel. Nabi Ibrahim juga untuk Bani tertentu saat itu. Karena ada lagi yang tempat lain, Nabi Lut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Nabi Muhammad ini tidak. Nabi Muhammad ini linnas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Tidaklah kami mengutus kamu Muhammad kecuali untuk semua umat manusia, gitu. Semua umat manusia. Maka Nabi Muhammad itu bukan hanya diutus untuk orang Arab. Tapi perlu kita ketahui memang Nabi Muhammad orang Arab. Gitu. Maka jangan sampai kita benci dengan orang Arab. Benci sama orang bintuan saja nggak boleh, gitu loh. Iya kita ini. Benci orang Jawa juga nggak boleh. Benci orang Bengkulu juga nggak boleh. Gitu. Karena sesungguhnya manusia itu sama. Apalagi kalau sampai kita benci dengan orang Arab secara mutlak. Apa orang Arab itu buruk semua? Masya Allah. Kalau itu Nabi Muhammad mendengar gimana? Sama dengan kira-kira kalau ada orang mengatakan, apa orang Jawa itu buruk semua? Gimana Pak Imam? Merah muka ya. Bahwa tidak semua orang Arab beriman, iya, maka kita sebut Abu Jahal. Iya kan itu. Jangan sampai kita katakan orang Arab kadrun semua. Gawat itu. Nabi Muhammad kita sebut kadrun. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati itu dengan ucapan. Tidak bisa kita pungkirin bahwa Nabi Muhammad itu orang Arab. Tetapi memang beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Dan bahasa Nabi juga bahasa Arab. Karena itu kita harus senang dengan bahasa
Arab. Agama ini soalnya. Bahwa Abu Jahal bahasa Arab ya terserah. Tapi kita ingin bisa bahasa Arab karena Nabi Muhammad berbahasa Arab dan Al-Quran berbahasa Arab. Dan kalau kita sholat pakai bahasa, coba sholat bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Apa? Ya nggak karu-karuan. Nah di sini. Berikutnya. Yang keempat. Kita ditunjukkan bahwa imamah itu modalnya adalah kesabaran dan keyakinan. Imamah itu modalnya adalah kesabaran dan keyakinan. Artinya orang itu kalau ingin jadi imam, maksudnya jadi orang yang terdepan dalam kebaikan, termasuk juga imam secara beneran, itu modalnya adalah kesabaran dan keyakinan. As-sabru wal yaqin sifata ahlil imamah fid din. Jadi imam yang bagus tapi karena imam itu ada dua. Imam yang mengajak kepada keburukan, imam yang mengajak kepada kebaikan. Nah, imam yang mengajak kepada kebaikan ini modalnya adalah kesabaran dan keyakinan. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka imam-imam yang membawa petunjuk dengan yang memberikan petunjuk dengan perintah kami atau dengan dasar agama dari kami. Lamma sabaru, ketika mereka itu bersabar. Ya, Nabi Musa dengan Bani Israel yang bersabar, itu akhirnya mereka menjadi imam. Di antara sebelumnya adalah Nabi Yusuf. Betapa sabarnya beliau. Masuk ke dalam sumur. Bukan masuk sendiri, dimasukkan. Dan itu bukan orang jauh yang melakukan. Dan beliau sabar. Lalu kemudian jadi budak dan seterusnya sampai kemudian di penjara, sabar. Maka apa yang terjadi? Ya jadi imam. Beliau jadi imam. Dan begitu tradisi dan sunatullah dalam kehidupan ini. Orang-orang yang jadi imam itu adalah orang-orang yang bersabar dan memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, kelima, kita singkat saja sampai kemudian terakhir itu bahwa keimanan orang kafir di akhirat itu tidak ada gunanya lagi. Jadi orang kafir nanti beriman di akhirat, tapi tidak ada gunanya. Di dunia dia nantang-nantang. Wahai Muhammad, kalau benar, udahlah, cepatlah turunkan siksa. Kapan kiamat? Kalau memang betul kiamat itu ada. Maka Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk jawab. Kalau ada orang yang minta disegerakan kiamat, maka katakan qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Kalau kamu ingin kiamat, nanti kalau pas kiamat itu enggak ada lagi gunanya keimanan bagi orang-orang kafir. La yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum, enggak bermanfaat lagi bagi orang-orang kafir imanuhum, keimanan mereka. Walahum yunzurun, dan kalau sudah seperti itu maka tidak dikasih tempo lagi. Kalau sudah kiamat terjadi, mau minta ke dunia nggak bisa, kayak ayat yang sebelumnya itu. Maka sekarang kembalilah ke jalan Allah. Kalau kamu sudah minta kiamat begitu, nah di sini berikutnya pelajaran yang lebih akhir, kalau ada orang yang begitu sudah, yang waras ngalah itu, fa'arid anhum. Kalau gitu tinggalkan, nggak usah berdebat panjang lebar, itu selesai, sudah tinggalkan. Orang-orang yang nggak bisa diingatkan lagi, yang nggak bisa diingatkan, yang menolak kebenaran, maka fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Maka berpalinglah wahai Muhammad kepada mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka ya nanti ya menunggu dan akhirnya akan datang betul. Memang kiamat boleh dikatakan masih lama, tapi kematian ya sangat dekat. Abu Jahal kemana? Ya sudah mati. Firaun kemana?
dia sudah tiada, mati gitu. Dan kalau sudah mati itu taubat tidak bisa diterima, termasuk kalau syakaratul maut itu sudah nggak bisa diterima itu. Jadi perlu diketahui fatah di sini itu adalah hari kiamat. Terjemahan tadi dibacakan kemenangan, tapi yang pas terjemahannya adalah kiamat atau kematian gitu. Atau sakaratul maut. Maka jangan sampai nunggu, tobat itu nanti, sekarang juga. Karena kasusnya Fir'aun itu tobat, tapi sayang pas di laut. Jadi tobatnya Fir'aun itu di laut pas megap. Lu pas di istana nggak tobat, di kantor nggak tobat ya. Jadi tobatnya di laut, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Silakan. Maaf. Ini. Oh ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau pertanyaan ini kurang berkualitas, namun perlu saya tanyakan. Mudah-mudahan dapat wawasan dan dapat ilmu, insyaallah. Biasanya Pak Sablan jadi imam, termasuk hari ini ngadap ke depan. Yang sudah mengucapkan assalamualaikum kiri kanan, ngadap ke depan sini sambil berdiri, kemudian berdoa entah dijaharkan ataupun di hati kita masing-masing. Nah, saya pernah dengar bahwa kita dianjurkan menghadap ke depan itu asbabun nuzulnya baginda Rasul itu, kalau bahasa baginda Rasulnya mana si fulan, kira-kira seperti itu. Sama dengan Pak Samlan, dengan misalnya mana Ustadz Wahyudi, mana Ustadz Hedi, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya, kita menghadap ke depan dianjurkan itu asbabun nuzul itu apa? Iya, itu baginda Rasul melakukan itu sehingga kita contoh sampai saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar lagi kita kan bulan puasa. Biasanya di TV itu, ini Tanah Jawa, Pak Samlan beritahu, itu ditayangkan pesantren-pesantren yang aneh tapi nyata. Saya dulu gak percaya itu. Pernah nengok di YouTube, barangkali ceritanya sudah tahu. 7 menit 23 rakaat selesai. Nah, jadi mungkin Allah tetap mempertimbangkan urusan itu. Bagaimana makhrajul hurufnya, bagaimana tumakninanya, sesenai bahasa kami dusun, pelan-pelan. Tapi Al-Fatihahnya kulwal cepat sekali, Pak. Kalau bahasa kita Sumatera ini gacang tegagalan. Mudah-mudahan Pak Sablan menjelaskan itu. Saya pikir pesantren di Jawa Pak Sablan tahu semua. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, soal setelah sholat imam itu ngadap ke depan, ngadap ke belakang, ngadap samping kanan kiri. Perlu diketahui dulu, ini prinsipnya. Setelah salam itu berarti tahlil, halal. Mau kemana saja halal, gitu. Sama dengan pas takbir disebut dengan takbiratul ihram. Itu kalau sudah takbir haram, maksudnya haram ke kanan, haram ke kiri. Jadi harus fokus sholat. Jadi sholat itu diawali dengan takbir. Kalau sudah takbir itu sudah sholat isinya. Jangan sampai sambil makan, ngelirik kopi saja nggak boleh. Karena itu kalau sudah sholat dimulai jangan ditaruh makanan di depan. Nah, tapi kalau ceramah gini ditaruh kopi ya itulah gitu. Itu lebih banyak fokus ke situ daripada ke sini. Ya tapi nggak apa-apa. Jadi tenang, kopi masuk ya. Ya, kopi masuk. Tapi kalau nasi uduknya belakangan ya. Jadi kalau sudah salam itu halal. Sudah halal, mau kemana saja halal. Itu.
Jadi ya nggak ada masalah. Gitu. Mau langsung pergi juga nggak apa-apa. Sudah salam. Gitu. Nah, termasuk imam. Imam itu ya memang Nabi itu banyak versinya. Ada yang sering itu memang ngadap ke kanan. Ngadap ke kanan yang sering. Makanya sahabat sering cari rebutan kanan. Gitu. Tapi bukan berarti semua di kanan lalu yang kiri nggak ada. Bahaya. Gitu. Harus tetap jamaah itu imbang. Gitu. Imbang. Gitu. Tapi karena Nabi sering di kanan, maka sahabat sering berebut yang kanan. Gitu. Jadi sering kanan. Tapi juga Nabi pernah ke kiri. Nabi pernah juga ke belakang, ngadap ke belakang jamaah. Itu tadi diantara nengok-nengok tadi kan. Gitu. Tapi ya fokus berzikir. Nabi juga ya ke depan juga iya ada. Langsung pergi ke belakang juga ada. Gitu. Apa artinya? Fleksibel. Nggak usah dipermasalahkan. Gitu. Nggak perlu dipermasalahkan. Jadi enaknya dalam kondisi itu yang mana? Gitu. Ya saya tengok kayaknya enaknya tadi ke depan. Ya feeling aja. Gitu. Ya, enak ke depan. Ya nggak perlu ditengok. Karena nanti setelah sholat kan nengok semua. Gitu. Ya, kan? Malah kalau seandainya saya tadi itu ngadap ke belakang, nanti malah ketengokan yang mau balik. Khawatir malu dia. Ditengok Ustadz Samlan nggak jadi balik. Ya kan diantara gitu. Kalau yang mau balik ya biarlah balik ya kan. Gitu. Gitu. Makanya begitu. Dan sebenarnya imam memang harus bijaksana. Kapan dia ngadap kemanapun itu harus ada kebijaksanaan. Termasuk dia kapan dia berada di tempat itu. Imam yang bijaksana, saya punya kiai saya itu ya sangat bijaksana. Jarang itu duduk di depan. Setelah sholat langsung pergi. Bijaksananya apa? Karena tradisi jamaah itu, kalau kiai masih berada di tempat itu, tidak ada seorang pun yang berani untuk bergerak. Gitu. Iya. Gimana? Dulu. Ya, dulu. Ya, iya, seharusnya begitu. Ya silakan, komandan juga begitu. Coba, komandan ngimam di depan, kira-kira berani nggak yang belakang itu bubar dulu? Ya kalau berani ya dicatat besok itu. Oh nggak pantas ini. Ya memang begitu. Iya. Dia misalnya, ya termasuk juga pengalaman kemarin. Wakil gubernur masih di situ loh kok berangkat pergi, ya bahaya itu. Ya secara tapi sebenarnya nggak gitu. Tapi secara psikologis dia akan begitu. Maka kiai itu bijaksana, langsung pergi. Kenapa? Ya khawatir kamu itu mau cepet-cepet mau ke belakang ke ini gitu. Jadi supaya kamu nggak malu gitu kan. Itu gitu. Jadi bijaksana. Tapi sekarang kayaknya nggak ngerti lagi orang. Iya. Lah sholat Jumat itu imam masih di depan. Baru salam, baru ke kiri, langsung motor itu. Itu. Dan diantaranya kalau ada pertanyaan, begitulah yang di Mekah. Kenapa di Mekah itu begitu juga? Setelah sholat langsung imam itu rata-rata itu pergi, karena di sana itu banyak, jamaah itu banyak. Maka tidak ingin kira-kira imam ini menahan kepentingan orang, karena orang sebanyak itu. Apalagi kalau sampai mimpin zikir, ya bahaya. Orang sebanyak itu dipimpin zikir semuanya. Sementara ini berdesak-desakan, maka ya rata-rata cukup sambil berzikir, kadang-kadang sambil berjalan dan seterusnya, kan begitu. Tapi jelas gemuruhnya itu, gemuruh zikirnya itu jelas. Gitu. Jadi demikian. Jawabannya fleksibel. Gitu. Fleksibel. Tergantung kebijaksanaan imam mana yang kira-kira diambil pada saat itu. Gitu. Begitu. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Termasuk zikir tadi. Imam ini mimpin zikir atau tidak, nggak usah dipermasalahkan. Yang mimpin ya silakan, ingin ngajari supaya bisa zikir, ya kan? Yang enggak, memberikan kesempatan supaya orang berzikir masing-masing. Jadi enak kita, nggak perlu ada cekcok gitu. Oh Ustaz Samlan berubah, ya, ternyata ngadap ke depan tadi. Ya, kan? Jadi gara-gara itu dibilang berubah. Nah bagus, supaya tahu semuanya. Demikian. Yang kedua apa tadi? Salat tarawih. Salat itu intinya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka jadikanlah sholat itu sebagai sesuatu yang nikmat. Ya kan? Kita itu kalau makan nikmat gimana? Hah? Mau cepet langsung atau agak pelan dikit? Dia masuk ke mulut semua sampai begitu, kan enggak? Jadi nikmati. Dan memang ada kondisi-kondisi tertentu. Saat lapang, ya agak perlahan makan, kan gitu. Tapi saat ini antrian banyak, ya jangan pula, sangat lambat, gitu. Iya kan? Ya kita tengok kondisi. Ini kenapa sholat itu cepet-cepet? Gitu. Emang setelah itu ada apa? Wah, ada jam bola, Ustaz. Ya terserah kalau begitu. Ini mau penting bola atau penting sholat? Ya, penting sholat, tapi bola penting katanya. Susah kalau begitu. Tapi yang jelas ada standar sholat itu bagaimana gitu. Ada tumak nina. Gitu. Kalau sholat itu nggak ada tumak nina, nggak sah. Semua para ulama sepakat tumak nina itu bagian daripada rukun sholat. Tumak nina itu apa? Ada kondisi posisi kita itu tenang. Tapi kalau baru nempel langsung buat itu nggak tumak nina, itu batal. Itu. Maka setidaknya tumak nina itu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jadi ada mandek. Itu. Ada mandek. Itu. Dalam kondisi tertentu kok lapang, ya panjang. Termasuk salat subuh. Salat subuh itu memang ya 2 rakaat, tapi Nabi memang cenderung bacaannya panjang. Nanti salat subuh itu. Termasuk salat sajadah itu bisa 1 rakaat, 3 halaman ya. 3 halaman, ini 1 rakaat. Kan panjang. Memang begitu. Nah, sujudnya ya kita nikmati. Sujud itu kenapa enggak kita nikmati? Sujud itu paling enak. Baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, 10 atau berapa gitu. Atau baca yang agak panjang, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir. Termasuk salat tarawih. Sebenarnya salat tarawih cepat itu enggak cocok. Enggak cocok dengan namanya. Namanya tarawih itu santai. Makanya dulu panjang. Dulu sejarahnya tarawih itu panjang. Karena bebas, orang juga nggak ikut boleh kok. Jadi kok agak pegel, imam naik, yang lain naik, kok dia duduk saja juga boleh. Wong tarawih santai. Tapi bacaannya memang ya kalau dulu ya 1 juz. Sampai sekarang di Makkah, di Madinah ya 1 juz. Pas itu. 1 juz. Nah kalau kita ya, dihantam qul ya ayyuhal kafirun sama inna a'tainakal kautsar gitu. Atau inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu terus gitu. Ya masih boleh ya, enggak apa-apa ya. Tapi ya tolong agak baguslah gitu. Karena sebenarnya tradisinya tarawih itu panjang, santai. Kenapa? Karena kalau enggak mau tarawih di masjid yang agak panjang, tarawihlah sendiri sak maumu. Gitu. Sebenarnya gitu. Umar sendiri perlu diketahui, Umar enggak ikut salat tarawih. Umar. Makanya nunjuk Ubay bin Ka'ab. Kamu jadi imam. Saya sendiri di rumah. Kenapa? Saya sudah terbiasa di rumah. Gitu. Jadi Umar tuh nggak bedakan salat tarawih dengan salat tahajud. Gitu. Sudah terbiasa. Gitu. Sudah terbiasa ya 11 misalnya, dan itu panjang di rumah. Gitu. Tapi karena sahabat itu ada di sana ada sini ya dikumpulin sama Umar. Udah dengan Ubay bin Ka'ab dan bagus. Sehingga kemudian Umar sampai mengatakan nikmatul bid'ah hadi. Inilah bid'ah yang paling bagus. Gitu. Sehingga itu kemudian ada istilah bid'ah hasanah itu. Tapi itu maksudnya. Cuma karena sebenarnya tarawih itu bukan bid'ah, Nabi juga pernah melakukannya. Hampir sampai subuh. Ya kan? Ya Rasulullah, coba kasih waktu sahur agak lapang. Sampai gitu. Gitu. Jadi agak panjang. Tapi ya sekarang nggak bisa diajak panjang-panjang begitu. Ya jangan terlalu cepat. Berapa tadi? Berapa menit? 5 menit? 7 menit? 7 menit 23 rakaat. Ya, biarlah yang bisa begitu. Saya terus terang yang nggak bisa. Biasanya kalau ada begitu ya saya minta pamit Pak. Ya pamit. Nggak bisa kita. Ya saya nggak bisa. Kalau yang bisa ya terserah. Tapi insya Allah saya belum menemukan di pesantren kayak gitu. Iya, pesantren yang di sudut-sudut sana ya mungkin. Ada juga pesantren tertentu baca Al-Fatihahnya bahasa Indonesia, ya ada juga. Di dunia ini yang aneh-aneh ada. Dan kita jangan ngumpulin yang aneh-aneh. Ya kan?
carilah yang normal. Iya, orang juga gitu. Ada yang aneh. Rambut gondrong, gendeng dibilang wali. Ya, gitu. Ya, orang kadang-kadang suka dengan yang aneh-aneh. Kita yang normal aja. Teladan kita Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Bagaimana sholat mereka? Apakah aneh begitu? Kan tidak. Ya, termasuk juga penampilannya. Apakah aneh? Kan enggak. Karena ada yang mengatakan orang itu kalau semakin aneh itu semakin wali katanya. La haula wala quwwata illa billah. Rambut gondrong enggak karu-karuan, enggak pernah sikat gigi, wali. Ya, wali apa itu? Wali-walian. Wali jadian. Iya, tambah gendeng tambah dipercaya. Nah, itu kan. Demikian, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab suci Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia, Pak. Tetapi ada beberapa kata yang kita nggak tahu maknanya, seperti alif, lam, mim, shad, dan sebagainya. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Al-Quran itu petunjuk, hudal linnas. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi manusia secara keseluruhan. Tapi kemudian Allah berikan isyarat yang bisa mendapatkan petunjuk, yang bisa mengambil petunjuk itu adalah al-muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gitu. Dan Al-Quran itu memang ya bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat bagaimana maknanya dan seterusnya. Dan Al-Quran itu sangat luas. Bagaimana maknanya, kandungannya sangat luas. Dan untuk bisa menjelaskan secara luas itu, ya ada metodologinya. Tentu saja pemahaman para ulama ya berbeda dengan yang di bawahnya dan seterusnya. Sama dengan ilmu. Nah, terkait dengan pertanyaan alif lam mim. Iya, memang ini belum pernah ada mengungkapkan orang. Maksudnya bahasa Arab, Al-Quran itu bahasa Arab. Tapi alif lam mim itu kan baru kumpulan huruf. Dan orang Arab itu nggak biasa membaca rangkaian huruf itu dibaca satu persatu, ABCD itu enggak. Tapi ya misalnya alif lam mim itu ya alam, gitu kan. Karena ada makna. Seperti alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya kan? Itu sama loh tulisannya itu. Sama itu. Dan ini juga diantara hikmah orang itu kalau nggak belajar Al-Quran nggak bisa baca. Harus belajar. Dan belajar itu harus pakai guru. Nggak bisa nyudut sendiri. Karena tulisan alif lam mim dengan tulisan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu sama. Itu. Ya. Kalau nggak belajar nggak bisa. Itu. Maka harus belajar. Nah, ini iya memang secara lughawi itu nggak ada ini kata apa ini. Itu. Nggak, orang Arab belum pernah nyebut. Kalau kitabun ada. Ya kan? Nah, kalau alif lam mim ini nggak ada. Kalau alam ya tadi a sama lam. A apakah? Lam tidak. Itu. Nah, kalau alif lam mim ini nggak ada. Tetapi kemudian ya masyarakat saat itu meskipun nggak tahu artinya itu terpengaruh. Pengaruh diantaranya apa ini? Muhammad itu ngomong apa? Gitu. Diantara ngomong apa itu? Baru kemudian dilanjutkan. Gitu. Dan orang makanya kemudian ya sangat terpengaruh dengan Al-Quran itu. Abu Jahal yang sangat ingkarnya itu terpengaruh. Ngintip Nabi baca Quran. Nih, coba bayangkan. Saking terpengaruhnya ngintip Nabi baca Quran. Hingga 3 hari. 3 kali. Lalu kemudian bersumpah demi Allah. Nah, sumpahnya juga demi Allah. Enggak mau lagi saya dengar. Karena khawatir terpengaruh. Gitu. Itu makanya fi qulubihim marad atau kemudian Allah tutup hatinya itu. Khatamallahu ala qulubihim itu. Dia sendiri yang enggak mau bersumpah. Nah, itu terpengaruh. Di antaranya ya itu alif lam mim. Kok ada alif lam mim itu apa? Gitu. Jadi karena itu kemudian para ulama menyebutkan, menerangkan
tidak menerangkan makna secara lughawinya, tapi hikmahnya. Apa hikmah alif lam mim ini? Kok Allah sebutkan alif lam mim ini, apa hikmahnya? Hikmahnya antara lain adalah untuk litanbih, untuk orang itu supaya terpengaruh, tergugah untuk mendengar Al-Quran. Karena baca alif lam mim lalu kemudian dilanjutkan zalikal kitabul la raiba fi, supaya mendengarkan gitu. Karena sesuatu yang agak aneh kan? Ya misalnya aba-aba lah. Orang berpidato pakai aba-aba dulu. Gitu. Itu aba-abanya begitu, atau kayak ketukan, tuk tuk, supaya orang itu terbelalak gitu. Itu diantara hikmahnya. Ada hikmah lagi juga. Hikmahnya itu Al-Quran itu terdiri dari huruf alif lam mim dan seterusnya. Tapi lihat, jadi Al-Quran itu bahasa Arab. Berarti bahasa Arab, karena Allah nggak nyebutkan A, B, C, D. Andaikan A, B, C, D, berarti Al-Quran bukan bahasa Arab, tapi bahasa yang pakai A, B, C, D. Itu. Tapi Allah sebutkan alif lam mim, artinya Al-Quran ini bahasa Arab, karena rangkaian kata-katanya itu terdiri dari huruf-huruf alif lam mim dan seterusnya itu. Jadi Al-Quran itu bahasa Arab gitu. Yang ketiga, hikmahnya lagi, kalau Al-Quran itu bahasa Arab dan kalian orang-orang Arab yang katanya hebat bahasanya itu, saat itu hebat mereka itu. Dalam soal bahasa nggak ada yang nandingin. Kalian yang hebat itu, sekarang tandingilah Al-Quran. Itu hikmahnya begitu. Al-Quran ini bahasa Arab dan kalian bahasa Arab, maka tandingi. Gitu. Ini yang ditantang orang Arab. Kalau kita ya nggak bisa, ya kan? Nah kalau orang Arab saja nggak bisa nandingin Al-Quran itu, ya apalagi yang lain. Dan saat itu tidak ada bahasa yang paling hebat lebih daripada bahasa Arab. Dan sebenarnya sampai kiamat nanti, sampai kiamat nanti tidak ada bahasa yang lebih hebat daripada bahasa Arab. Bahkan bahasa-bahasa yang lain bisa saja mati. Mohon maaf, ini bukan merendahkan, tapi kenyataan. Ini hukum yang terjadi dalam kehidupan. Bahasa-bahasa itu bisa satu persatu hilang. Ini ya kan? Bahasa Jawa nggih juga, nggih itu mau hilang juga, ya kan? Ya anak-anak di Jawa itu nggak ngerti lagi nggih, gitu. Nggak ngerti lagi, nggak ngerti nedo, nggak ngerti dahar, gitu. Nggak ngerti lagi itu, mau hilang tuh. Ya, nggak ngerti lenggah, ya kan? Nggak ngerti jemeneng, nggak ngerti sampean, nggak ngerti panjenengan, ya, udah kamu saja semua, gitu, kira-kira begitu. Jadi nanti bahasa-bahasa itu, dan sudah banyak yang hilang. Bahasa-bahasa itu sudah banyak yang hilang. Dan satu-satunya bahasa yang tidak mungkin hilang itu adalah bahasa Arab. Gitu, bahasa Arab. Kalau bahasa-bahasa yang lain, katakanlah kalau tidak hilang, itu berganti. Tata bahasanya berganti dan seterusnya. Tapi kalau bahasa Arab tidak. Tata bahasa Arab tidak akan berganti sampai kiamat. Gitu. Nahwu itu nggak akan ganti sampai kiamat. Nahwu sorof itu nggak akan ganti sampai kiamat. Tapi kalau grammar ini dan seterusnya itu akan berubah-ubah. Gitu, kan? Berubah. Beda antara grammar Australia dengan Amerika misalnya, ya kan? Atau dengan Inggris, British, itu bisa berubah. Tapi kalau nahwu sama. Mau nahwunya orang Indonesia dengan nahwunya orang Mesir ya sama. Maka kita belajar nahwu ya di mana-mana sama. Gitu. Hanya nanti memang di sana semenjak dulu ada mazhab. Ini madhab Basra atau Kufah dan seterusnya. Tapi nahwu sama, gitu. Hebatnya bahasa Arab. Ya, panjang cerita ini. Ya, jadi begitu. Dan nanti kalau kita bahasa tafsir ya banyak. Itu bagaimana. Jadi meskipun ya ini secara bahasa tidak dimengerti secara langsung, tapi di situ mengandung hikmah yang sangat luas. Itu. Satu hal, menerangkan alif lam mim itu bisa menghabiskan 10-an halaman dan seterusnya. Gitu. Jadi panjang. Tapi yang paling singkat juga ada, tafsir Jalalain. Menjelaskan alif lam mim itu paling singkat ya tafsir Jalalain. Gitu. Allahu a'lamu bimuradihi. Ini cukup sudah. Allah yang paling tahu apa maksudnya. Ini tafsir Jalalain. Ya, kalau tafsir yang lain bisa panjang lebar. Gitu. Demikian. Ada titik pertanyaan juga. Apakah benar di Makkah dan di Madinah sekarang banyak paham Wahabi? Apakah benar kalau Wahabi itu sesat? Karena banyak orang yang benci Arab karena menganggap di sana ada Wahabi. Ya, benar. Jadi di Madinah, di Mekah itu ya fahamnya faham Wahabi. Ya.
Mengapa? Karena Saudi itu berdiri atas dua pemimpin besar pahlawan, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud. Ini yang mendirikan kerajaan Saudi Arabia di saat dunia Islam kacau balau dan menjelang menjelang hilangnya atau runtuhnya khilafah Islamiyah. Maka alhamdulillah ada dua pemimpin besar ini, Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab, untuk mengambil peran kira-kira menyelamatkan khususnya wilayah Hijaz. Wilayah Hijaz itu utamanya adalah Makkah dan Madinah, gitu. Makkah dan Madinah. Dan ini dua-duanya ulama besar. Hanya saja yang satu Muhammad bin Saud ini memang terahnya itu lebih, meskipun beliau ulama, tetapi terahnya lebih kepada sebagai seorang sultan, pemimpin secara ya dalam kehidupan ini, kenegaraan lah. Sementara yang Muhammad bin Abdul Wahab ini ulama besar. Dari terah bapak-bapaknya itu hafal Quran, hafal hadis, termasuk beliau ini. Beliau berdakwah berkeliling kemana-mana, selalu dimusuhin orang. Saat itu kan dunia Islam itu gelap. Ya. Maka kemudian berdirilah kerajaan Saudi Arabia. Maka alhamdulillah Makkah dan Madinah aman. Ya, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui setidaknya dua pemimpin ini. Karena dua pemimpin ini kemudian berjanji untuk menegakkan Islam secara murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah di kerajaan Saudi Arabia itu. Oleh karena itu, Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian sering diplesetkan atau dihina sebagai Wahabi, padahal mereka tidak pernah menyebut Wahabi. Jadi nama Wahabi itu nama dari orang lain. Adalah sangat dihormati di sana. Karena pendiri negara. Coba bayangkan pendiri negara, Pak Haji, pendiri negara. Muhammad bin Abdul Wahab itu pendiri negara bersama dengan Muhammad bin Saud. Makanya sangat dihormati. Semua orang di sana, ulama di sana ya pasti mengaku muridnya Muhammad bin Abdul Wahab. Sama dengan kira-kira di sini rata-rata ngaku muridnya Hasyim Asy'ari, bukan saya. Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, karena beliau berjuang kemerdekaan dan seterusnya itu. Termasuk juga kalau nggak Kiai Haji Hasyim Asy'ari ngaku muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena memang beliau berjuang di Indonesia melawan penjajah dan seterusnya. Sama gitu. Tapi sayang kemudian orang-orang yang nggak suka menuduh-nuduh Wahabi dan seterusnya. Nah, Bapak kalau ingin tahu Wahabi, ya silakan sholat di Mekah, sholat di Madinah, itulah Wahabi. Kalau orang mengatakan itu sesat, ya mereka itu sesat. Silakan dinilai sendiri, bener nggak? Syekh Abdurrahman Sudes yang baca Al-Qurannya kayak begitu itu sesat. Ya silakan nilai, bener nggak? Syekh siapa tadi yang bagus lagi itu, Syekh Surem, terus Syekh ya sekarang terkenal lagi tuh Bantar Balela dan seterusnya. Silakan. Ya kalau kita mengatakan Wahabi sesat, ya nggak tahu haji kita mau kemana kita. Nah, gitu. Karena kalau kita ingin tahu Wahabi yang sebenarnya, gitu, ajaran Muhammad bin Abdul Wahab yang sebenarnya, silakan datang ke Mekah dan ke Madinah, atau kuliahlah di Jami'atul Imam, Jami'atul Imam Ibn Saud, yang juga antara lain punya cabang di Indonesia karena berkat dulu perjuangan Pak Alam Shah. Itu orang Indonesia ini nggak boleh belajar bahasa Arab, tapi boleh bahasa Inggris. Itu. Maka beliau berjuang komunikasi sama kerajaan Saudi Arabia, tolong bikin pengajaran bahasa Arab di Indonesia. Itu direspon, ada kemudian. Itu. Termasuk kalau mau tahu Wahabi ya kuliah di Madinah dan seterusnya di Ummul Qura. Gitu. Dan orang Indonesia ya rata-rata kuliahnya di sana. Oleh karena itu jangan termakan isu. Gitu. Wahabi sesat, Wahabi itu, dan mereka semua tidak pernah mengatakan Wahabi. Gitu. Saudi Arabia tidak pernah mengatakan kami ini orang-orang Wahabi, nggak pernah. Nggak pernah satu kata pun. Yang mereka kemukakan kami ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan itu. Dasar kami Al-Quran dan hadis dan para ulama. Maka sangat di sana sangat dihormati.
Imam Syafi'i sangat dihormati, Imam Hanafi sangat dihormati, Imam Malik sangat dihormati, Imam Ahmad sangat dihormati. Hanya saja memang kalau di Indonesia itu sangat terkenal dengan Imam Syafi'inya, tapi kalau di Saudi lebih sangat terkenal dengan Imam Ahmadnya. Tapi sebenarnya semua itu dikaji di sana, gitu. Jadi gitu, gimana? Jadi Wahabi sesat? Ya katakanlah Masjid Nabawi itu sesat, kalau berani. Masjid Mekah itu sesat. Nah, kalau sudah sesat ya udah nggak tahu haji mau kemana bapak-bapak. Karena kalau Wahabi itu sesat, berarti kita diimamin orang sesat nanti kalau haji, gitu. Mau? Ya nggak mau lah. Dan kalau bapak punya anak, jangan boleh kuliah di Saudi, jangan boleh kuliah di Madinah, jangan boleh kuliah di Ummul Qura. Gimana bapak? Kalau punya anak dapat beasiswa ke Madinah, senang nggak? Senang nggak? Senang. Wahabi loh itu. Gimana? Senang? Wahabi itu. Begitu. Padahal kan kita semua senang. Ya, diundang, apalagi kalau diundang sama kerajaan itu raja untuk haji dan banyak orang di sana, senang nggak? Ya senang. Balik ya cerita kemana-mana. Gitu. Gitu. Senang gitu. Tapi nggak tahu kemudian dibilang lah Wahabi. Gitu. Ya inilah diantara kita itu umat Islam diadu domba. Dan mohon maaf ya, saya sedih sebenarnya karena ya saya marah andaikan kok orang Saudi itu jelek-jelekkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Betul? Marah kan? Kiai Haji Ahmad Dahlan kok dijelek-jelekkan sama orang Saudi, marah nggak? Gitu. Marah. Coba bayangkan gimana perasaan saudara-saudara kita di Saudi yang kita katakan awas Wahabi itu sesat. Gimana kira-kira perasaan saudara kita yang di Saudi itu? Padahal kita dengan air zam-zam yang senang, ya kan? Loh, kok kita katakan sesat? Bagaimana kalau mereka mengatakan oh itu sesat, Muhammad itu sesat karena muridnya Hasyim Asy'ari? Kan pasti kita marah itu. Tapi alhamdulillah mereka tidak pernah mengatakan itu. Tidak ada. Dan mereka menghormatin semua itu. Karena memang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu belajarnya di Mekah. Loh kok sekarang kemudian Mekah kita katakan sesat itu? Loh kiblat kita mana kemudian? Habislah Pak kita. Maka ini adalah pasti isu yang dilemparkan oleh orang-orang non-Islam. Khususnya kalau dalam Islam Syiah. Syiah memang paling nggak suka. Iran itu paling nggak suka memang sama Saudi. Maka dibilang awas Saudi itu Wahabi. Gitu sebenarnya. Nah kita sering terbawa lebih percaya dengan Iran daripada Saudi. Padahal kita haji kita ke Saudi bukan ke Iran. Gitu. Iran itu Syiah. Lah Syiah memang ya buruk. Dianggap Abu Bakar itu murtad. Naudzubillah. Yang benar itu hanya Imam Ali saja. Kan gitu. Nah kalau kita kan tidak. Abu Bakar benar. Umar benar, Utsman benar, Ali karamallahu wajhah benar. Gitu. Kayak begitu, Ahlus Sunnah kan begitu. Nah di Saudi itu begitu, Pak. Di Saudi itu menghormatin semuanya. Loh kok kemudian dibilang sesat? Ya habis kita. Maka jangan dengar. Ustaz, tapi ada orang yang ngaku-ngaku Wahabi tapi ekstrim sekali. Lah itu oknum. Itu jangan. Ya ada misalnya NO oknum tertentu, ada juga yang liberal. Tapi kan nggak boleh kita katakan NO itu liberal semua, kan nggak boleh. Atau oknum Muhammadiyah tertentu yang begini, kan nggak boleh kita katakan Muhammadiyahnya sesat, nggak boleh. Bahwa ada orang-orang yang belajar dari Mekah, dari Madinah, lu kok balik langsung kemudian menghantam semua ini bid'ah, haram semuanya. Ya ini persoalan oknum, itu bukan aslinya. Lah kalau aslinya ya bagus. Ya coba Bapak sholat di Mekah itu gimana? Nengok para ulama yang ada di situ. Ada yang serem? Kan nggak ada. Semuanya tuh ini kasih zam-zam, kasih kurma, kasih apa itu roti, itu roti keras itu. Itu bukan karena kita apa ya, karena saking senangnya. Itu pagi-pagi kayak gitu. Ada yang serem, ada yang ekstrim, kan tidak ada. Mereka itu suka memberi, gitu. Suka memberi. Hari Jumat itu keluar semua tuh. Pemberian itu kira-kira gambaran asli Wahabi itu begitu. Sampai juga beasiswa diberikan dan seterusnya, dan kita bersyukur kepada Allah ya pasca runtuhnya khilafah Islamiyah
Ya rahmat Allah rupanya ya Allah berikan lewat Saudi itu. Buktinya apa? Makkah dan Madinah itu terlindungi dengan sangat baik. Di dunia itu hampir tidak ada yang melaksanakan hukum Islam, ajaran Islam kecuali Saudi. Hampir tidak ada. Dan itu berkat dua pemimpin tadi itu dan kemudian anak turunnya. Meskipun ya iyalah biasalah, ada pasang surutnya, ada pemimpin yang ini bagus, ada yang kadang-kadang foya-foya ya itu pasang surut. Tapi yang jelas kota Makkah dan Madinah alhamdulillah sangat rapi gitu. Dan dijaga dengan sangat baik. Saya nggak tahu andaikan Mekah itu di Indonesia gimana. Saya khawatir apa itu kota infaknya banyak. Iya, lah di sana itu nggak ada. Itu Wahabi yang ngelola. Gitu. Kalau dikasih kita gimana kira-kira air Zam-Zam itu? Jangan-jangan kita jualin. Lah sama mereka tidak. Gitu. Berarti apa? Alhamdulillah amanat masian gitu. Lu gitu kita cerca Wahabi, Itu untuk apa? Untuk menjauhkan kita dengan Mekah. Untuk menjauhkan kita dengan Madinah. Untuk nggak suka kalau anak kita sekolah di Mekah, sekolah di Madinah. Ya gawat. Kita lebih suka kalau anak kita sekolah di Inggris, sekolah di Amerika, di Eropa. Pulang bawa celana pendek. Lah kalau kuliah pulang dari Saudi biasanya pulang setidaknya bawa gamis. Ya nggak suka memang orang, nggak suka. Nih itu diantaranya. Ya kan, jangankan kuliah. Pak Haji aja berangkat sebentar di sana pulang bawa gamis, gitu. Nggak suka nih. Tapi kalau ke Eropa pulang bawa celana pendek, diputuh-putuh. La haula wala quwata illa billah. Demikian. Bahwa sekali lagi kalau mereka ada yang ekstrim ini, itu persoalan oknum gitu. Belajarlah dengan cara yang benar gitu. Kaji buku-bukunya ulama-ulama yang disebut sebagai ulama Wahabi yang sangat terkenal, misalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz sama Syekh Utsaimin. Baca kitab-kitab mereka bagaimana beliau menjelaskan tentang Islam ini dan seterusnya. Luar biasa gitu. Demikian. Pas Ustaz Hendy tadi tunda minggu depan. Ya. Apa? Mendesak. Di Al-Quran itu ada yang bilang satu hari itu 10.000 tahun atau yang ada yang 50.000 tahun. Bedanya. Itu aja. Insya Allah minggu depan. Ya, insya Allah minggu depan kita tengok sekalian. Karena agak susah kalau kita jelaskan singkat, ya kan? Dan saya lihat nggak terlalu mendesak untuk ininya, maka insya Allah mudah-mudahan tolong diingatkan di pertemuan kita yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aminna fi watanina. Allahumma aminna fi watanina. Allahumma aminna fi watanina. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma sallimna wa sallimil muslimina jami'an ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan saudara sekalian,